Kita semua setuju bahwa di antara semua makhluk hidup di bumi, manusia itu istimewa dan paling sempurna. Tapi, soal bagaimana kita bisa ada di dunia ini, masih terdapat sedikit perbedaan pandangan dari berbagai belah pihak. Di satu sisi, banyak ilmuwan barat mengajukan teori yang terkenal, yaitu evolusi. Menurut teori ini, manusia berasal dari nenek moyang yang mirip dengan kera. Kemudian, melalui proses seleksi alam, mengalami perubahan bertahap selama jutaan tahun. Hal ini berarti makhluk yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya akan bertahan dan berkembang. Teori ini didukung oleh banyak penelitian, meski beberapa aspeknya masih menjadi perdebatan dan terus diteliti. Di sisi lain, bagi umat Islam, ada penjelasan yang sangat penting dan diyakini kebenarannya, yaitu dari Al-Quran. Dalam kitab suci ini, proses penciptaan manusia dijelaskan dengan sangat rinci dan bertahap. Semuanya dimulai dari setetes air mani yang kemudian berkembang di dalam rahim seorang ibu. Dari setetes air mani itu, berubah menjadi segumpal darah, lalu berkembang lagi menjadi segumpal daging. Setelah itu, gumpalan daging ini mulai membentuk tulang belulang, dan tulang-tulang itu kemudian dibungkus dengan daging. Puncaknya, pada tahap tertentu, ruh ditiupkan, dan jadilah manusia seutuhnya. Sejarah tentang bagaimana manusia bisa ada di bumi ini sungguh menarik dan panjang. Dulu, bahkan sampai sekarang, ada banyak jenis manusia yang pernah hidup di bumi. Bukan cuma kita yang sekarang. Ilmuwan menyebut perjalanan ini sebagai evolusi manusia, yaitu perubahan bentuk dan sifat nenek moyang kita sampai jadi manusia modern seperti kita saat ini. Salah satu contoh paling terkenal adalah Homo neanderthal dan Homo sapiens. Sapiens itu kita, manusia modern. Dahulu, para ilmuwan berpikir bahwa Homo sapiens dan Neanderthal adalah dua jenis manusia yang benar-benar terpisah. Padahal mereka berasal dari nenek moyang yang sama, sekitar 660.000 tahun lalu. Tapi, di tahun 2010 ada penemuan genetik yang mengejutkan. Ternyata, Neanderthal dan Homo sapiens sempat bercampur atau kawin sekitar tahun 75.000 sebelum Masehi, jauh sebelum Homo sapiens menyebar ke Eropa, Timur Tengah, dan Asia. Kita, manusia modern, Homo sapiens, diperkirakan sudah ada sejak sekitar tahun 2000 tahun sebelum Masehi. Pembahasan tentang asal-usul manusia ini tak lepas dari nama Charles Darwin. Di tahun 1859, ia menerbitkan dua buku penting, Descent of Man dan On the Origin of Species, yang langsung jadi kontroversi besar. Dalam bukunya, Darwin menyatakan bahwa manusia dan kera punya nenek moyang yang sama. Teori evolusi Darwin ini sampai sekarang masih jadi perdebatan panas. Ada kelompok yang sangat mendukungnya, seperti ilmuwan bernama Dawkins yang yakin teori ini benar. Tapi di sisi lain, banyak orang beragama yang menentang teori ini karena merasa menghina Tuhan, seolah Tuhan tidak menciptakan manusia secara langsung, melainkan melalui proses yang kebetulan. Darwin sendiri punya dua poin utama soal asal-usul makhluk hidup ini. Pertama, melalui seleksi alam, dan kedua, manusia adalah kera. Dalam bukunya Asal-Usul Spesies, Darwin menjelaskan bahwa
makhluk hidup yang paling bisa bertahan hidup dalam lingkungannya, itulah yang akan mewariskan sifat-sifatnya. Ini ia sebut dengan seleksi alam. Darwin berpendapat kalau semua spesies berevolusi dari bentuk paling sederhana, seperti mikroba bersel satu, menjadi makhluk yang lebih kompleks bersel banyak. Dan ini butuh jutaan tahun lamanya. Sedangkan menurut pandangan agama Islam, manusia pertama adalah Nabi Adam yang diciptakan langsung dari tanah. Beliau inilah yang menjadi awal mula semua manusia di bumi. Ada pandangan menarik yang mencoba mencari titik temu antara agama dan ilmu pengetahuan. Menurut pandangan ini, agama dan sains seharusnya tidak perlu bertentangan. Mereka justru bisa bekerja sama atau saling melengkapi. Kalau ada hal dalam agama yang seolah tidak sesuai dengan sains, sebaiknya kita tidak langsung menolaknya hanya karena alasan itu suci. Lebih baik kita coba mencari bukti atau penjelasan ilmiah yang bisa mendukung atau memperjelasnya. Penelitian sebelumnya sebenarnya sudah mencoba melihat bagaimana orang memahami asal-usul manusia dari dua sudut pandang. Contohnya, penelitian yang mengamati cara pandang mahasiswa biologi terhadap sejarah manusia, baik dari sisi ilmiah maupun agama Islam. Hasilnya, banyak mahasiswa masih merasa bingung. Di satu sisi, pelajaran sains mengatakan manusia berasal dari kera yang berevolusi. Tapi di sisi lain, ajaran agama mengatakan manusia diciptakan langsung. Namun, dengan penemuan fosil-fosil manusia, para mahasiswa biologi bisa lebih memahami asal-usul manusia dari sudut pandang ilmiah. Fosil ini menunjukkan bahwa manusia berasal dari nenek moyang yang sama dengan kera, lalu mengalami evolusi. Fosil sendiri adalah sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati jutaan tahun lalu. Selain itu, ditemukan juga berbagai jenis kera purba yang dipercaya berevolusi menjadi manusia zaman dulu. Contohnya ada Homo neanderthalensis atau manusia Neandertal, yang fosilnya berumur sekitar 100.000 tahun, dan Pithecanthropus erectus atau manusia kera yang bisa berdiri tegak dengan fosil berumur sekitar 400.000 tahun. Dalam tahapan penciptaan manusia yang dijelaskan dalam Al-Quran, ternyata punya banyak kesamaan dengan apa yang ditemukan oleh ilmuwan modern di bidang embriologi atau ada samanya ilmu yang mempelajari tentang perkembangan janin. Secara sederhana, begini prosesnya. Dimulai dari nutfah, setetes air mani. Ini tahap awal di mana manusia diciptakan dari air mani. Lalu jadi alaqah, segumpal darah atau sesuatu yang lekat, yaitu saat zigot menempel di dinding rahim, mirip lintah yang lekat. Kemudian jadi mudghah, segumpal daging. Bentuknya mulai mirip gumpalan daging kecil yang belum sempurna. Tempat cikal bakal organ dan tulang mulai terbentuk. Setelah itu, ada tahap iddaman wa kasaunaha lahman. Tulang yang dibungkus daging, di mana tulang-tulang mulai terbentuk dan mengeras, lalu ditutupi oleh otot atau daging. Penemuan modern memang menunjukkan tulang terbentuk duluan sebelum otot. Puncaknya, ada tahap peniupan ruh, momen spiritual, saat ruh dimasukkan ke dalam jasad, yang menandai diberikannya kehidupan dan kesadaran. Ini biasanya terjadi sekitar 4 bulan setelah pembuahan, saat tubuh sudah lebih sempurna. Setelah ruh ditiupkan, janin terus tumbuh hingga waktu kelahirannya tiba. Akal. Inilah yang membedakan kita dari semua makhluk lain di bumi ini. Dengan akal, kita bisa berpikir, belajar hal baru, menciptakan berbagai penemuan, dan mengambil keputusan. Karena anugerah akal inilah, manusia memegang peran yang sangat penting di dunia.
kita adalah pemimpin dan pengelola bumi. Artinya, kita punya tanggung jawab besar untuk menjaga dan memakmurkan planet tempat kita tinggal ini. Dalam pandangan Islam, akal bukan sekedar kemampuan berpikir, melainkan jauh lebih dari itu. Akal adalah lampu penerang yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia agar bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah. Akal adalah alat untuk memahami kebesaran Allah, merenungkan ciptaannya, dan pada akhirnya mendekatkan diri kepadanya. Islam mengajarkan bahwa akal adalah sarana untuk mencari ilmu. Semakin kita menggunakan akal untuk belajar, memahami alam semesta, dan menggali pengetahuan, semakin kita akan menemukan bukti-bukti kebesaran dan kekuasaan Tuhan. Dengan demikian, Al-Quran tidak hanya memberikan pandangan teologis tentang asal-usul manusia, tetapi juga menawarkan wawasan yang mendalam dan ilmiah tentang perkembangan manusia dari tahap awal penciptaan hingga menjadi makhluk yang sempurna dengan kemampuan untuk berpikir, merasa, dan memahami. Ini menunjukkan bahwa pengetahuan ilahi yang tertuang dalam Al-Quran memiliki relevansi yang abadi dan terus terbukti kebenarannya melalui penemuan-penemuan ilmiah modern. Ketika Al-Quran menjelaskan hal-hal yang kemudian dibuktikan oleh sains, hal ini memperkuat keyakinan bahwa sumber pengetahuan itu adalah dari Yang Maha Mengetahui. Al-Quran mendorong kita untuk merenung, berpikir, dan mengamati alam semesta yang pada akhirnya akan membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang kebesaran Sang Pencipta. Ini adalah bukti bahwa agama dan sains tidak selalu bertentangan, justru mereka bisa saling melengkapi dalam mencari kebenaran. Wallahu a'lam bissawab. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat dan menginspirasi bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.